aku masuk kan ya, itu bener-bener malu-maluin banget aku waktu itu. Kayak kamu tahu nggak sih klasifikasi? Aku tuh tanya ke salah satu dosen, Pak, klasifikasi itu apa sih? Itu teman-teman misal eh, Ananda Febri Fajarianto bukan sih? Fajarianto. Fajarianto. Oke, selamat datang kembali di podcast Aqua Podcast nggak bersama lagi sih. Ini aku yang pertama kali di podcast ini. Sebenarnya kan Rere sebelumnya, tapi ada lagi satu episode lagi itu aku. Nah, di sini tuh ada uh, cutting kita nih, namanya Mbak Syafin tamu kita. Halo Mbak Syafin. Mbak Syafin masih di mute. Mbak Syafin. Selamat malam. Gak usah di mute lagi Mbak. Kita langsung ngobrol habis ini. Halo Mbak Syafin. Oh, ya udah. Yes, di sini aku ada partner Mbak. Namanya Indra, anak 21. Halo Indra. Halo Mbak. Kenalan dong. Kan pada belum ada yang kenal itu. Perkenalkan Kak, nama saya Indra Syahdan Alfi. Dari angkatan 21. Angkatan 21. Mbak Syafin tahu dah anak ini. Seliong. Mbak Syafin gak usah di mute Mbak. Iya, gimana? Gak apa-apa. Lagi ngapain toh? Yuk, lagi di jalan nih. Oh, Yuk, mulai lagi. Kita lanjutin aja. Enggak, kita lanjutin aja nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya apa? Mbak lagi ada di mana? Lagi di Banyuwangi. Ini di Banyuwangi. Ini tadi apa namanya, Indra lagi habis perkenalan loh. Oh, iya. Anak 21 apa anak 20 nih? Anak mana nih? Anak 21 Kak. Anak 21. Asalnya? Asalnya saya dari Solo Kak. Oh, Solo. Ini malah mewawancarai Indra. Salah. Ayo kita langsung kembali ke topik. Kayak kali ini kita kedatangan tamu, bukan sih, kita mengundang Menteri Keuangan kita dari Himakwa, yaitu Kak Syafin Peristiwa Yuningsih. Nggak ada sihnya. Ngawur aja. Oke, ini ada daftar pertanyaan nih, disiapin sama Kak Biro kita. Namanya Mas Buyung kan, Kak Biro MRW. Sebenarnya aku pengen basa-basi, maksudnya nggak nyantol, nggak terpaut dari ini sih. Tapi biar ada alurnya dikit ya. So asik nih, guys. Oke, Mbak Syafin ini kan terkenal sebagai mahasiswa berprestasi ya. Dari beritanya pas itu di SMK-nya pas lulus UN-nya dapat nilai tertinggi se-SMK tah. Iya, Mbak. Betul banget SMK. Jadi Mbak Syafin ini lulusan SMK, masuk ke jurusan aquaculture di PCKU di Bandung ini. Nah, kenapa Mbak milih di aquaculture? Kan nilainya Mbak kan tinggi. Enggak sih. Maksudnya SMK ya, tinggi. Kan adalah di jurusan lain mestinya. Kan Mbak akuntansi kan? Halo. Kayaknya kita dikacangin nih, guys. Iya, Indra, dikacangin, Indra. Waduh, gimana nih Kak? Tamu. Iya, akuntansi. Kenapa kok milih aquaculture, Mbak? Pep, hold bentar ya. Aku nunggu ini travel rame di sini. Nanti kalau udah naik travel, aku join lagi ya. Bentar aja. Oke, yowes. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita wawancarai Indra nih. Indra nih kan. Daripada nggak jelas nanti suaranya kan. Iya sih. Langsung kita ngobrol sama Indra aja dulu. Aku pengen tanya ke Indra sih. Kenapa kamu milih aquaculture, Indra? Sama nih pertanyaannya ke Mbak Syafin. Mungkin ya lanjutin hobi ya Kak. Kan hobi aku itu aquascape kan. Terus pengen lanjutin ke yang nyantol dikit lah. Oh, kamu suka aquascape dah? Iya. Kamu
udah buat, udah punya. Ya udah buatin gitu. Kamu ada usaha aquascape itu tak? Ya dikit-dikit lah Kak. Ada usaha, tapi ada usaha di rumah. Ya? Ada. Wih, Ada. aku juga pengen buat aquascape kemarin sebenarnya. Teman-temanku juga banyak yang buat aquascape. Apa namanya? Aquascape-mu yang maksudnya gimana ya? Setahu kan gimana ya? Apa ikannya apa aja di aquascape-mu? Cuma ikan neon Kak. Neon? Ya. Oh, neon yang ada warna yang hidup gitu ya kalau di gini lampu ya? Ya, neon tetra. Ada di kampus itu kayak gitu. Nah, itu kayaknya yang buat nggak tahu juga sih. Aku ntar salah ngomong. Terus apalagi ya? Eh, kamu pernah ke kampus belum? Belum pernah. Ada temenku itu dia buat aquascape namanya Hening. Dia di kosan sini di Banyuwangi dia buat aquascape. Dia nyari bahannya itu dari sungai. Kalau di sini tuh namanya Kali Baru. Di sana tuh ada tempat apa ya pemandian gitu loh. Tapi itu bukan pemandian sih, lebih ke bendungan. Nah, bendungannya itu kemarin dia nyari kayu buat aquascape-nya, bahan aquascape-nya itu dari sana. Nah, itu dia nyari di sana, terus buat diisi ikan apa? Siklet, ikan apa? Lupa aku namanya. Kamu gitu dah, nyari bahannya gitu nyari dah. Apa maksudnya kan temanku tuh kan nyari di sungai ya? Apa kamu nyiapin dulu kan? Biasanya kan kayunya dikeringin dulu kan? Iya gak sih? Iya. Iya. Biasanya ikut-ikutan giveaway gitu, terus alhamdulillah dapat Kak. Ikutan apa? Giveaway. Giveaway. Iya. Itu apa? Apa aquascape itu dah? Iya. Misalnya dapat soil gitu, dapat kayu-kayu. Oh, itu kamu biasanya ikut gitu. Tapi bukannya kamu juga buat ya harusnya kalau jualan gitu. Maksudnya nyari terus dikeringin gitu. Iya. Nyari juga. Biasanya nyari juga. Nyari apa gimana sih? Nyari Kak, kali-kali gitu. Oh, dikali. Kan biasanya kan banyak kali-kali itu yang kayu-kayu yang lapuk itu yang lama. Malah bentuknya itu bagus gitu. Malah bagusan pas nyari di sungai. Iya. Udah kebentuk ukirannya. Iya sih sebenarnya. Apa itu? Nah, kalau misalnya kita mau ngeringin sendiri kan biasanya kan pingin lah bentuknya misalnya ada yang gak sebelumnya gak berasal dari alam. Kita mau buat sendiri. Itu piye prosesnya dari awal? Ya biasanya kayunya dia apa nih? Biasanya kan dikeringin dulu lah. Terus kalau aku direbus kayunya itu. Direbus. Keringin lagi. Dikeringin lagi. Itu biar kenapa sih? Biar tanin, kan ada taninnya itu Pak. Tanin. Oh iya. Biasanya kalau ke air itu kuning. Terus biar hilang ke air yang direbus itu. Oh. Ini Mbak Syafin udah siap nih. Gimana Mbak Syafin? Iya, gimana nih? Gimana nih? Jadi gimana coba pertanyaannya ayo. Ayo. Sorry. Kenapa milih aquaculture? Jadi awalnya itu gini, kan ada pendaftaran SNMPTN tuh, SNMPTN pada zaman tahun 2018. Nah, aku kayak galau gitu kan ya. Masa mau akuntansi lagi sih? Sedangkan akuntansi kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya kayak ya udah aku harus berkelimang dengan angka-angka aja. Jadi kayak ya udahlah, udah pernah belajar angka-angka juga ya kan. Jadi akhirnya aku ini deh, apa itu namanya? Tanya ke guru aku. Kebetulan aku juga ada guru deket gitu kan. Yang bisa diajak sharing-sharing lah. Terus habis itu aku tanya, kira-kira Syafin ambil apa ya Pak ya gitu. Jadi disaraninya itu budidaya perairan, terus habis itu kesehatan masyarakat sama sastra Jerman di UNESA.
itu yang pilihan ketiga itu pilihan yang aku kepingin banget tuh. BTW suara aku jelas gak sih? Kecil sih, tapi jelas. Jelas gak di kamu, Dra? Jelas Kak. Jelas kok. Oke. Jadi gini, terus habis itu aku mikirnya kan ya udahlah nggak apa-apa ya budidaya perairan, palingan juga nanti ngecek air kayak orang-orang PDAM. PDAM. Iya bener, pikirannya kayak gitu. PDAM, ya? Terus aku bener-bener gak expect banget kalau ternyata aku tuh masuk. Kan waktu itu kayak ada rumor gitu kan, kalau yang sosum itu nggak bisa masuk saintek, sedangkan budidaya perairan kan saintek ya kan. Terus pas pengumuman, anjir ternyata aku masuk itu. Terus habis itu ya udah deh aku masuk kan ya. Itu bener-bener malu-maluin banget aku waktu itu. Kayak kamu tahu nggak sih klasifikasi? Aku tuh tanya ke salah satu dosen, Pak, klasifikasi itu apa sih? Teman-teman itu langsung ketawa gitu, kayak gitu. Aku meskipun kan, dari teknik tahu loh Mbak. Tahu nggak sih? Tahu loh. Bener-bener nggak tahu banget aku. Lagian juga waktu SMP aku IPA itu bolosan kayak gitu, malas banget kayak gitu. Akhirnya masuk ke sini. Terus ada lagi jurnalnya akuntansi sama jurnalnya perikanan kan beda ya. Jadi aku mikir emang perikanan ada jurnalnya juga, ngitung-ngitung juga. Jadi aku ngitung-ngitung kalau jurnalnya di akuntansi itu ngitung-ngitung. Oh mikirnya jurnal itu ngitung-ngitung gitu. Iya, jurnal itu ngitung-ngitung kayak gitu. Bisa SMK Mas. Ya udah, akhirnya ya mungkin ini ya rezeki tidak disangka-sangka kali ya. Ya, mungkin rezekinya di sini. Tuh. Mikirnya Mbak aquaculture tuh rezeki. Mikirnya rezeki loh. Kayak ini tuh kayak ibaratnya janjinya aku sendiri. Aku tuh sebelum buka cek pengumuman itu pernah nazar janji ke diriku sendiri. Kalau aku dengar nggak sih? Iya dengar kan? Iya. Terus habis itu aku tuh kayak janji gitu loh ke diriku sendiri, sampai aku masuk SNMPTN, aku janji aku bakalan jadi dosen, aku bakalan bayar semua biaya-biaya yang negara kasih buat aku dengan cara aku bisa mencerdaskan salah satu anak bangsa gitu loh, nggak salah satu sih, maksudnya kayak caranya aku buat bayar negara itu aku bisa ngabdi ke negara dengan cara ya aku bantu mencerdaskan anak-anak bangsa kayak gitu. Akhirnya pas buka ya anjir keterima, ya udah deh jalanin aja. Kalau keterima di jurusan yang dipingin memang kayak wow ya seneng gitu ya. Kalau aku dulu ya, aku juga dari SMK ya. Kalau pas itu pernah juga diketawain kayak misal Mbak kan ketawain kayak klasifikasi gitu tadi ya. Kamu kayak ini dari sekolah mana aja gitu. Ini dari SMA sini. Gitu. Terus pas ditanyain ke aku nih pernah, kamu dari mana? Dari SMK Pak. Jurusan elektro Pak. Gitu malah ketawa semua. Jauh banget. Iya, nggak tahu ya gimana aku mikirnya. Aku sih masih ada nyambung-nyambungnya ya kayak ancop statistiknya kan masih ada ngitung-ngitungnya. Terus ada agribisnis juga ya kan, ada ekonominya masih nyambung lah ya. Jadi mikir kamu elektrik apaan coy? Iya itu loh maksudnya. jangan dilanjutin. Jadi aku juga mikir ke Mbak, aku mikir akuntansi ke aquaculture, tapi nggak terlalu jauh sih, soalnya juga ada rancop statistika gitu sih. Ya itu deh. Kalau menurut Indra nih, gimana pendapatmu? Mbak Yasmin itu dari akuntansi lah ke aquaculture. Kalau pendapatku ya enggak, kalau menurutku ya enggak jauh-jauh banget sih Kak. Ke akuntansi atau ke aquaculture itu. Soalnya ya kata sampai sendiri ada udah bosan nyambung-nyambungnya gitu. Milihnya BTW Indra dulunya apa sih SMA? Iya Kak. IPA. Iya IPA. Oh, kita nyambung lah ya Feb ya. Kita berdua. Minoritas. Ini bukan. Kita tuh yang manusia yang suka tantangan emang. Dari baru. Betul. Pilihan apa namanya? Iseng-iseng lagi. Bukan iseng ya. Terus kamu kenapa milih aquaculture, Feb? Nah, aku nih sekarang yang ditanyain malah. Oke. Kalau aku milih apa ya Mbak? Aku mikirnya cuma pengen kuliah aja sih pas itu. Cuman terus lihat beberapa peluang yang mungkin bisa aku masukin.
Nah, kalau di sini mungkin dari beberapa mahasiswa tahu kan ya, eh, kalau nilai aquaculture di Baseko ini paling bawah. Tapi itu bukan berarti anak-anaknya tuh ya gitu-gitu semua, maksudnya ngerti gak sih ya? Tapi kalau udah masuk, itu anak-anaknya pinter-pinter semua, mereka ada ahli di bidang aquaculture itu sendiri. Itu sih, Mbak. Aku masuknya cuma ingin kuliah aja sih. Mungkin niatku pingin kuliah aja sih, langsung masuk ke sini. Maksudnya ke sini. Kita kembali ke topiknya Mbak Syafin aja. Aku lagi nih. Oke, aku ada beberapa pertanyaan. Bilangin aku tadi udah nulis. Bukan. Kemarin tuh ada rapat. Nah, itu rapat bironya itu Mas Buyung ini buatin daftar pertanyaan. Oh ya, Mbak Syafin ini habis sidang PKL. Terus PKL-nya tentang PKL-nya aku itu tentang monitoring kelimpahan bakteri Vibrio pada media pembesaran udang faname di ini ngomong topik ya, aku ngomongin judul nih. ngomong sebenarnya oh iya, enggak sih, sebenarnya Topiknya tentang bakteri Vibrio, kelimpahan bakteri Vibrio. Kalau topik podcastnya ini tentang Mbak Syafin sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi kita nyenggol ke PKL-nya dikit ya. Itu di mana PKL-nya, Mbak? Jadi PKL-nya aku nih, yang di tempatku kemarin itu, ini sih kayak mengetahui kelimpahan bakteri Vibrio ini tuh berapa. FYI, bakteri Vibrio ini kan bakteri yang patogen ya, kalau kelimpahannya itu melebihi ambang batas. Jadi biasanya udang-udang sakit itu kena gara-gara Vibrio. Jadi kayak aku ingin tahu gimana sih perkembangan atau trennya Vibrio ini di suatu tambak kayak gitu. Nah kebetulan tambaknya aku itu sehat. Jadi ya udah trennya ya gitu-gitu aja, nggak sampai ada yang nggak ada sampai yang melampaui batas gitu. Nah kalau misalnya di PKL-nya itu nggak ada masalah, itu cuma ngecek di tempat itu aja gitu, laporannya ntar. Misalnya kan ya sehat-sehat aja gitu, ntar laporannya cuma di sini kolam satu ini segini, kolam satu gini segini gitu kan. Cuma betul, jadi kayak untuk mengetahui aja sih, kayak di sana diketahui Vibrio ini ada berapa, ketemu Vibrio koloni apa aja, genus apa aja, terus kelimpahannya gimana. Nah, kelimpahan Vibrio maksimal itu ada yang jurnal ngomong 10/3, ada yang 10/4. Nah, waktu ditambah kemarin itu aku nggak ada yang ini, kelimpahannya nggak ada yang lebih dari 10/2, jadi ya, maksimal itu ya 10/2, aman banget itu. Itu kalau misalnya lanjut ke skripsi, ntar Mbak ngambil judul apa? Aku skripsinya insya Allah mau ngambil ini sih, profil kualitas airnya tambak udang sih. Jadi kayak ya ngelanjut dari yang PKL kemarin, cuman beda topik aja. Ke kualitas airnya? Betul. Ini BTW Mbak Syafin lagi di perjalanan loh, Ren. Iya, aku lagi di perjalanan ini. Oh ya, habis PKL nih kesibukannya cuma liburan? Ya nggak liburan juga sih. Ya harus ini nyusun skripsi, deadline Desember udah harus sempro ini. Oh nyusun skripsinya langsung habis ini berarti. Terus? Iya. Kan di kurikulum kan PKL sama sempro kan jadi 1 semester. Gitu. Ya udah, langsung ke pertanyaan kedua. Sebenarnya itu masih ke pertanyaan ke-1. Indra nyimak pertanyaannya kan? Nyimak kan? Oh nyimak, oke. Indra mau nanya-nanya langsung nggak apa-apa, Indra? Nggak apa-apa. Mau nanya apa? Prosedurnya kalau praktikum itu gimana kan? Apa ya langsung ke lapangan kita bahas? Ini Indra nggak pernah praktikum, Mbak. Kan baru masuk. Kasian ini. Ya. Mbak, jelasin. Kasian. Masih di dasar-dasar aquaculture kalau kata kuliah. Jelasin Mbak gimana prosedur kuliah praktikum selama kuliah offline. Nggak ada praktikum berarti ya sekarang, Indra? Belum, Kak. Belum. Semester 2 berarti ntar ya? Iya. Gimana Mbak? Mbak mau jelasin?
Jelasin dong lah, masa ditanyain gak dijelasin. Wah ini Kenapa sih? Nggak nyimak aku. anjir, gak nyimak Andra. Ulang. Ini kan kak, cara prosedurnya praktikum itu gimana? Prosedurnya praktikum itu ketika kamu datang ke lab, kamu ada yang namanya pretest. Kamu nggak bisa jawab pretest, kamu nggak boleh masuk ke lab. Nah, kalau udah bisa jawab pretest, boleh tuh masuk ke lab. Habis itu udah diterangin sama dosen prosedurnya kayak gimana. Itu ini berlaku ke semua matkul ya. Terus habis itu ya udah kalian ngerjain, habis ngerjain kalian dokumentasi, habis itu buat laporan deh. Selesai. Habis itu ada post test. Ya post-test tentang praktikummu tadi. Kasian Mbak ini. Tapi Gimana? sulit nggak kak biasanya pretestnya? Enggak sih, pokoknya belajar aja. Ada kok semuanya di buku penuntun praktikum. Ini kamu baca atau kalau lupa tulis aja di tangan. Jangan. Aku langsung masuk ke pertanyaan kedua coba. Ya, selama menjalani kuliah, ini tulisannya Mas Buyung ya. Apa kesulitan masalah tersulit terbesar yang pernah kamu hadapi? Itu Mbak pertanyaannya. Dan bagaimana masalah tersulit ya selama kuliah ya? Iya. Semua kuliah itu sulit. Iya. Sulit banget. Sama masalah. Pas dihadapin sulit emang, tapi kalau udah berlalu ya udah. Kalau habis berlalu ya ini, ya udah kayak oh ternyata aku bisa ya, oh ternyata gampang kayak gitu loh. Tapi pas waktu ngerjain kayak sulit banget ya kayak gitu. Jadi selama semester 1 sampai semester sekarang tuh ketika aku menjalani hal tersebut sulit semua. Ada nggak kak yang kesulitan itu sampai begadang dari maghrib sampai subuh gitu? Ada. Bahkan aku dulu itu kebiasaannya aku ngerjain laporan itu begadang, nggak pernah tidur dan malah revisi. Tapi kalau ngerjainnya cepet-cepetan, nggak begadang gitu ya, sih loh, aneh kan? Sama, aku juga dulu tuh semester 1 pas pertama kali menghadapi praktikum dan laporan itu gadang terus gitu. Udah biasa udah menginjak semester 3 itu tuh kayak ngerjain laporan malah deadline-nya belum, berarti ya belum dikerjain gitu. Pokoknya sebelum deadline gitu. Tapi selesai kalau di semester 2 gitu. Coba deh, Feb, kamu baca-baca lagi laporan semester 1. Ngakak kamu sama isinya. Tulisannya aja nggak bisa dibaca. Iya, kayak bukan isinya, kayak apaan sih ini isinya kayak gitu loh. Ngopi semua. Next. Nah ini ada nih. Apa Indra nih mau nanya nih soal ketiga? Ini kak, menurut kakak nih, mata kuliah apa yang menguras pikiran? Anjir, menguras pikiran. Gimana cara kakak mengatasinya? Menguras pikiran. Gimana kak? Ngatasi apa ini? Ini loh, ada mata kuliah tuh yang ada nggak sih yang menguras pikiran? Ada. Yeah. Tentang ini, ihtio, EBA, terus habis itu bioper, pokoknya tentang ikan-ikan dan namanya ikan itu kayak aku nggak ngerti sama sekali, kayak apa sih ini kayak gitu lah. Tentang biologi ikan. Tapi itu sampai sekarang udah ngerti kan kak? Apa masih belum ngerti? Masih belum paham waktu itu kayak ikan, aku sampai gini ya, aku ini jurusan perikanan, tapi aku nggak ngerti sama ikan-ikan itu, aku nggak ngerti kayak gitu loh. Dalamannya ikan kan FLA itu tentang ini ya fisiologisnya ya, kayak semua regulasinya, kayak aku pas waktu diterangin itu kayak aku kayak salah jurusan deh kayak gitu, aku rasanya kayak gitu. Bikin masuk ke sini, pas ke sini salah jurusan. Itunya Mbak belum dijawab. Cara ngatasinnya. Cara ngatasinnya gimana kak? Cara ngatasinnya? Yo
ini sih sebenarnya ya kuncinya aku bisa Ya. survive meskipun aku beda dari yang lainnya. Maksudnya kayak bukan dari jurusan yang sesuai gitu ya. Itu ya, setiap ada dosen ngomong itu, kalian catet tuh kayak semua omongan dosen itu pasti keluar di UTS kuas. Jadi kayak PPT itu PPT itu pasti bisa dibaca lagi. Tapi kalau omongan dosen itu nggak ada di PPT gitu loh. Iya sih sebenarnya. Itu kuncinya cuman kuncinya itu catat semua yang omongan penting dosen. Misal kayak dosennya lagi baca PPT nih, ya udah nggak usah dicatat, PPT kan ada. Tapi kalau dosen ngomong di luar PPT, nggak ada yang di PPT, catat tuh. Iya sih pernah sih pas itu kayak pas apa ya dosen Surabaya kalau nggak salah dia tuh aku catat untungnya tepat itu tapi pas tugas tuh keluar bener. Iya keluar satu Aku mungkin tuh gitu. inget banget, aku juga pernah pengalaman kayak gitu ya. Jadi pas waktu itu Bu Hapsari itu ngomong, kenapa kita kalau mau ngukur oksigen terlarut kalau pakai metode titrasi apa ya? Pokoknya VOD apa COD gitu ya. Yang pakai botol gelap tuh kan. Iya tahu. Nah, itu Bu Hapsari itu ngomong, ini kenapa harus pakai botol gelap kayak gitu. Karena kan kalau kita pakai botol terang pasti kayak plankton yang ada di dalamnya itu melakukan fotosintesis dan hasilnya kan tidak sesuai. Nah, ternyata keluar dong pas waktu di UTS, aku inget banget itu. Pas untung nggak inget banget. Iya loh, itu harus ya setidaknya ada beberapa yang ditulis gitu ntar keluar. Lanjut nih Kak. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Menurut kakak nih, apa perbedaan mahasiswa yang aktif di perkuliahan saja dengan yang aktif di organisasi atau malah aktif di keduanya, dan apa kelebihan dan kekurangan dari tipe mahasiswa tersebut Kak? Pertanyaannya kayak UTS ya, UTS SA itu. Sebutkan kekurangannya. Kan dan jelaskan. Jadi gini. Jadi Kak Buyung ini ya. Awas ya Buyung ya. Bedanya mahasiswa aktif ini aktif kuliah aja sama nggak aktif organisasi ya. Aku bahas yang aktif kuliah aja deh. Untuk yang aktif kuliah aja itu biasanya sih orang-orang yang habis kuliah pulang gitu kan ya, nggak ada kesibukan gitu kan ya. Aku punya tuh aku punya tuh teman kayak gitu. Aku nggak mau sebut namanya dong, dosa banget. Itu anaknya itu ya udah dia kayak yang hanya dia tahu teman-temannya yang di kelas aja. Soalnya emang kehidupannya dia setelah kuliah pulang kayak gitu. Oh yang itu? Yang mana sih? Sok tahu banget sih. Capek aku. Habis itu setelah kuliah pulang. Ya udah dia nggak mengetahui orang-orang di luarnya kayak gitu. Terus mengenai ternyata kayak kalau kita ikut organisasi, tapi aku bukan menjelekkan orang-orang yang nggak pernah ikut organisasi ya. Ya, halo. Ini sih bedanya organisasi, anak yang pernah ikut organisasi sama yang enggak ikut organisasi sama sekali itu ngaruhnya ke soft skill. Relasi juga. Ngaruh banget ke soft skill, kayak etikanya ke dosen gimana, etikanya ke teman gimana, itu beda banget, sumpah beda banget. Terus caranya di kelas juga kayak gitu, dia mau menyampaikan pendapat caranya gimana. Jadinya anak yang kuliah aja ya hanya ini nyatot kayak gitu. Sedangkan pengalaman anak-anak yang ikut organisasi, dia itu berani mau speak up, speak up cuy. Terima kasih sudah mau speak up kayak gitu. Jadi kayak iya beda lah soft skill, hard skill, dan yang paling menonjol itu time management sih, manajemen waktunya yang kelihatan banget. Yang Mbak omongin tadi tentang yang etika sama ke dosen atau ke sebetulnya itu sama kayak yang Mas Ragas atau Mas Wildan Mas Ragas bilang Mas Ragas kayak Mas pernah bilang. Nah pas itu dia pernah bilang jadi pas tempat kerja ini dia tahu kayak pemimpin mana yang pernah ikut organisasi sama yang enggak, yang memperlakukan
diperlakukan anak buahnya yang pernah ikut kuliah sama enggak gitu. Itu ngaruh banget juga sih kalau pas start di dunia kerja juga sih. Kalau Mbak Syafin itu kemana? Kemana aku ini? Kemana ya? Kemana sekarang lagi ya? Maksudnya kemana nih? Gimana? Aku di posisi apa nih maksudnya? Ya mahasiswa mana? Tadi kan yang ditanya tadi. Aku mah mahasiswa biasa-biasa aja, habis kuliah pulang gitu. Alhamdulillah. Yang kuliah pulang terus itu dapat beberapa penghargaan, masih berprestasi, terus ya jadi offline itu ya mahasiswa biasa ya. Tapi ini diajain kerja, bukan sih, dimintain tolong dosen, terus anaknya Pak Fasya masukin. Tapi ya enaknya kalian dijadiin kayak partner sama dosen tuh, kalian itu privilege-nya banyak banget, serius. Kayak dosen itu bakal bantu urusan kalian. Tapi ini urusan yang ini ya, umum ya. Umum. Bukan yang ini ada soal UTS, aku kasih tahu kamu dulu, jangan dikasih tahu teman-teman, nggak gitu ya maksudnya ya. Nggak sampai lah, enak banget aku. Jadi kayak misal ini kemarin itu urusan apa ya, pokoknya aku dibantu deh seringnya itu. Tapi kalau sidang, sedekat apapun kamu sama dosen, kamu tetap bakalan dibantai, coy. Sedekat apapun bakal dibantai? Sedekat apapun bakalan dibantai kamu waktu sidang. Nggak pandang dulu dia deket sama aku atau enggak, kayak gitu. Terus sidangnya kemarin lancar kan? Alhamdulillah. Kalau enggak tuh enggak liburan sekarang. Iya benar. Tahu aja kamu. Ini tuh, apa itu namanya? Self rewardnya aku. Self reward. Sama abang sendirian itu dong. Sama coy. Abang terus. Enggak percaya aku. Siapa yang pernah bilang masa abis ada iki gelem gitu. Tapi nyatanya ya itu guys. Ini nggak tahu deh, malu aku. Terus kan Mbak Syafin juga aktif organisasi, terus biasanya dimintai tolong dosen, makanya ya itulah. Nah itu IPK-nya Mbak gak turun? Alhamdulillah enggak, IPK aku malah naik. Berapa sih? 4 kemarin. IPS cuy. IPK aku 3,82. Udah sebesar 3,82. Temanmu ada loh yang di atasnya aku, ada yang sampai 3,9 nggak sih? Temanku? Iya. Aku nggak terlalu ingin tahu sih. Yosina itu kayaknya tinggi deh. Iya? IPK-nya. Kayaknya iya sih, kalau itu aku percaya. Kalau Mbak Yos. Pinter tuh anak. Nggak diragukan lagi sih. Apa sih maksudnya kayak nggak tahu sih ya, masih belum ngebuktiin juga. Tapi katanya yang udah berpengalaman, IPK itu bukan hal yang penting kayak gitu loh. Justru yang paling penting itu pengalaman, kuat-kuatan relasi, sama ya soft skill lah. Dua itu ya. Tuh dengerin Indra, jangan gak usah terlalu ngincer IPK. Berarti gitu Mbak? Ya enggak lah, ya tetap harus dikejar. Maksud saya nggak pengen buat orang tua nanti ini waktu di ACC gitu ya. Misal Ananda, Febri, Fajarianto bukan sih? Fajarianto. Tulis Fajarianto. Ya ada Febri Raharjo, Mangunkusumo, putra dari Bapak bla bla bla, sebagai mahasiswa lulusan dengan IPK cum laude, kayak gitu, masa nggak mau sih? Sebenarnya iya sih, itu buat reward ibu bapak sih. Iya, makanya itu harus dikejar juga, IPK itu penting. Apalagi nanti kalau ada calon mertua yang lihat ya kan, masa nggak bangga sih, wah itu calon mantuku ternyata pinter ya, kayak gitu. Apalagi lulus dari doi ya kan, dari gitu, damage banget tuh. Langsung besoknya akad aja.
Terus nih, ini pertanyaannya ya. Ini aku ikut pertanyaan, Mbak. Susah senangnya menjadi mahasiswa berprestasi. Mbak berprestasi tuh. Yo dulu sih sebenarnya kali nggak expired yo, itu Ya. aku jenenge gelar itu. Susah senengnya. Baru, ya susah senangnya jadi mahasiswa yang katanya berprestasi. Oke, katanya berprestasi itu lebih masuk daripada berprestasi ya Ya, katanya. sebenarnya. Lebih katanya. Oke, Ya, ya. aku jawab senengnya dulu ya. Senengnya banyak. Dikenal gitu, dikenal Kenal. dosen Surabaya, dikenal sama dosen Banyuwangi kayak gitu. Dan kayak, cuy, aku kuliah selama 4 tahun nggak sia-sia. Aku pernah ninggalin prestasi di sini. Wih. Terus senengnya Hmm. selama seumur hidup aku nggak pernah dapet piala. Baru ini aku dapet piala. Masa Serius. Mbak nilai ujiannya tertinggi masa nggak pernah dapat piala? Enggak, dapet sertifikat sama masuk koran, tau nggak dapet piala Masuk aku. koran, masuk koran tuh lebih apa enak? Maksudnya gitu nggak sih, prestasi nggak sih? Ya, sering sih aku masuk koran ya, mau sombong dikit ya. Kalau masuk korannya nggak gitu, langsung next. Terus susahnya kayak gini, Wah, minder sih sebenarnya. Ada loh anak yang lebih berprestasi daripada aku, tapi masih aja terkena itu loh Syafin yang mahasiswa berprestasi. Padahal itu prestasinya tahun 2019 ya kan. Jadi kayak semakin generasinya baru kan otomatis ada tambahan mahasiswa baru banyak kan. ah, Itu pasti banyak kok anak-anak yang lebih pintar daripada aku. Jadinya kayak bikin minder gitu loh. minder. Kayak seharusnya jadi kayak ini gimana ya, kayak tahu diri aja deh, kayak tahu diri aja deh, kayak misal anak itu lebih pintar sedangkan Kan aku, sedangkan aku, sedangkan aku, aku kayak gini, kok aku punya rasa kayak gitu. Jawab itu susah banget ya, ngemban amanah nikul gelar kayak gitu tuh. Jadi kayak kita harus jaga image kayak gitu ya kan, nggak bisa jadi diri sendiri jatuhnya. sih jaga image. Ya kalau nggak tahu sih, aku juga nggak pernah ngerasain jadi mahasiswa berprestasi. Jadi harus jaga image biar kelihatan kita gitu. Ya biar kayak, masa sih kamu misal nih jalannya petatang peteteng, Nah, ya, angkuh atau sombong gitu. ya, ya. Masa orang bakal ngecap, masa sih arek mahasiswa berprestasi kayak gini tampangnya kayak gitu kan, mencoreng ini apa itu namanya, gelarnya kita, gelar predikat. Gelar katanya predikat, ya predikat. Iya sih, lebih kalau itu susahnya sih, tapi kayaknya lebih banyak senangnya deh. Kita ambil Iya sih. senangnya aja, Mbak, susahnya di bawah aja. Oke, banyak soalnya terkenal jalur prestasi. Terkenal jalur prestasi, iya nggak apa-apa, bagus dong daripada viral. Viral jalur tank top gitu ya, Tengkap viral jalur goblok. yang di Kita TikTok apa tuh, itu kak? yang di TikTok tuh Loh, tank top Endra nyawa. loh, Duh, apa sih? Udah kak, udah. nggak. Lanjut, Bra. Ada pertanyaan kak, motivasi apa yang membuat kakak bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Motivasi apa ya? Yang pasti orang tua sih. Lihat orang tua aku sih, jadi kayak, ya apa salahnya sih aku membanggakan mereka sekali lagi. Itu Kayak, tahu nggak sih, manusia itu kan nggak pernah puas ya sama yang dia dapat. Jadi kayak, aku kan udah pernah ini UN tertinggi. Jadi kayak, masuk aku di kuliah nggak pernah norehkan prestasi, nggak pernah dapat pencapaian kayak gitu. Terus ketambahan waktu itu, aku udah main belum ya? Oh, udah. Aku ini, kamu tahu Mas Yuda FKM nggak sih? Yang wisudawan berprestasi tuh. tahu. Nah, aku mainnya sama anak itu, sama orang itu, sama beliau.
Jadinya kayak aku minder kan, orang ini pinter banget sih kayak gitu, ikut lomba mesti menang sih, coba sih aku tak ikut mahasiswa berprestasi kayak gitu, Oh, itu, coba-coba sih. itu Mbak dari awal udah temenan sama Mas Uda. Loh, Mas Yuda itu kan kakak kelas Oh SMK. iya. Ingat baru ingat. Kayak gitu. Terus. Terus akhirnya pas kuliah, kita jadi teman main kayak gitu sama Rusdi, sama Elza kayak gitu. Jadi ya udah. Iya, bener sih kalau nggak pernah puas tuh manusia. Tapi Terus lingkungan itu mempengaruhi gimana kamu lingkungan benar, berkembang. Ya udah, kamu bakal tumbuh di sana kayak gitu. ya, Asalkan lingkungannya positif. Tapi kalau lingkungannya negatif atau toksik, ya udah kamu bakalan ikutan itu. Sebenarnya kayak kamu punya teman penjual parfum, kamu bakalan ikut wangi kayak gitu loh. iya sih benar. Aku juga kalau misalnya di rumah gini kan kadang jarang misalnya kayak ya lebih ke jarang aja sih, sering aja deh, sering gimana ya? Kayak bangun pagi gitu loh, lebih susah gitu. Terus aku tuh nggak main. Misalnya aku tidur di kosnya Juna, tau kan Juna kan ya? Nah, Tahu. kalau di sana tuh kalau bukan aku atau Juna, dia tuh yang bangunin gitu loh. Jadi jadi gimana ya? eh, Saling mengingatkan gitu buat sholat subuh. Kalau bukan dia, aku ntar yang bangunin. Kalau bukan dia, kalau dia duluan gitu, dia duluan bangunin. Gitu sih. Emang bener tuh lingkungan sangat pangori. Kayak Kamu harus sering-sering main sama Juna biar ketularan alimnya. Nggak koplak kayak sekarang. masa aku populasi? Koplak banget. Ih, gak. Langsung aja next ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Lanjut ya kak. Lanjut. Oke. Boleh nggak diceritakan boleh nggak diceritakan tahapan-tahapan yang dilewati selama menjalani tes Mawapres nih, dan presentasikan dalam proses seleksi Mawapres. Oh, tahap-tahapnya ya. Tahap-tahap apa ini? Seleksi? Atau apa nih? Iya, seleksi. Tahap seleksi. Jadi waktu itu beda kan sama sekarang tahap seleksinya. Jadi dulu seleksinya itu dari ini dilombakan dulu dari Banyuwangi. Jadi dulu ya? dari Himakwa. Terus yang juara ditentukan kan juara 1, 2, 3. Nah, yang juara 1, 2 ini wajib lanjut ke Surabaya. Ikut grand final yang di Surabaya kayak gitu. Terus habis kita penentuan juara 1, juara 2, waktu itu juara 1-nya Mbak Nadia angkatan 17. Juara 2-nya aku, juara 3-nya Andini. Jadi habis itu yang juara 1, 2 kan aku sama Mbak Nadia itu berangkat ke Surabaya. Nah setelah ke sana kita ada technical meeting kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ada technical meeting di sana, mulainya jam berapa, dapat nomor urut berapa kayak gitu. Terus udah habis itu besoknya presentasi bahasa Inggris, tanya jawab bahasa Inggris. Udah penentuan pemenang gitu doang. Terus juara? Juara 1 untuk angkatan 2018. Oh, berarti Mbak Nadia ada sendiri? Mbak Nadia kan angkatan 17. Waktu itu yang menang itu Mas siapa gitu ya. Oh, berarti Mas apa Mbak ya? Oh, Mas ya. Iya, aku minder tahu. Ini apa itu namanya? Aku orang Jawa sendiri waktu itu yang menang. Yang 2000 angkatan 17 itu orang Cina kalau nggak salah. Sedangkan yang angkatan 2019 ini lama gitu di Belanda kayak apa sih, aku rasa terkecilkan sendiri gitu. Rasa kecil. Orang Jawa sendiri. Orang Jawa sendiri. Orang Cina, orang Belanda, maksudnya yang berlama di Belanda gitu. Iya, dia juga bukan orang Jawa kelihatannya. Orang Jawa sendiri aku, jadi kayak gitu. Masih ingat sih aku pas itu Mbak Syafin tuh diundang ke kelas Wish, ceritanya jadi tamunya Pak Fasya ya. Tamunya Pak Fasya apa tuh? Tentang apa tuh? Pak Darmawan, ya nggak sih? Kapan sih? Lupa pas itu aku semester 1, terus dikenalin nih ada mahasiswa komunikasi. Itu tuh di Pak Fasya sih, enggak sih? Kenalin Mbak. Di kelas mana sih? Dulu pas semester 1 aku 2019. Lupa aku.
Itu kan Mbak habis Mawapres, juara Mawapres itu Mbak itu maparin tentang Mawapresnya Mbak. Oh iya, ini nggak sih berkelanjutan nggak sih? Oh iya, PPKMB berkelanjutan. PLT apa? Iya, FLT apa? bener FLT berkelanjutan Oke. materinya Pak Fasya. Oh, iya. Bener-bener ingat aku disuruh ini kan, apa itu maparin lagi nggak sih? Itu waktu itu aku Ingat. nggak expect loh Mbak Syafin Mawapres. Soalnya kan sebelumnya itu Mbak Syafin. Enggak sih sebelumnya ya udah itu cutting gitu toh. Iya, VOD nggak sih? Aku panitia VOD nggak sih waktu itu? Iya. Kamu taunya juga mungkin aku panitia VOD kali ya? Tapi pas itu pertama kali aku lihat Mbak itu pas PPKP. Pas Mbak masuk ke kelas gara-gara nyampein dari panitia PKKMB. Oh iya, betul. Nah, tuh aku cuma lihat Mbak Syafin. Oh itu cutting namanya Mbak Syafin, maksudnya gitu. Terus pas wow orang ini awesome gitu. Wis, Awesome. Bentar, kepala aku kayaknya mau besar ini. Jangan gitu dong. Apa? Kepalanya aku mau besar nih kayaknya. Itu suruh megangin sebelahnya. Nggak ada. Terus nih, ini Mbak Syafin kan habis ini udah sempro terus skripsian. Nah targetnya yang kayak tadi sebelumnya jadi dosen tuh. Iya, insya Allah doakan ya. Insya Allah targetnya Maret sudah harus wisuda, lanjut LPDP, langsung kuliah S2, terus balik lagi ke PSDKU, insya Allah. Itu Mbak enggak ikut program fast track? Enggak cuy, mahal cuy, fast track cuy. Aku kan anak bidik misi cuy. Itu bayar? Bayar. Iya, saya kira itu ada emang kayak fasilitas gitu. Kalau gratis mah aku ikut. Nah, berarti yang sekarang cuma Mas Bisep sama Mas Adidan? Bener, itu dua anak hebat banget otaknya, serius. PKL, laporan, terus habis itu tugas-tugas dari fast track-nya, gila. Iya sih, hebat sih kedua. Terus misalnya Mbak nggak jadi dosen, apa misalnya apa sih ini belum tercapai, apa usaha tambahan Kak Syafin lakukan? Wah, jadi usaha terwujud Mbak Syafin jika nggak tercapai gitu gimana? Gimana ya? Gimana kalau aku mau ini aja deh, nikah sama orang kaya, terus aku dibukain tambah gitu kali ya? Enggak. Jadi kalau misal nih nggak jadi dosen, kayaknya aku bakal alih profesi mau jadi guru SMK perikanan. Pokoknya gimana pun caranya aku harus tetap jadi pengajar sih. Intinya Mbak mau jadi pengajar yang kayak Mbak bilang tadi, ingin mengambil balas lah ya. Ya, jadi kayak misal nauzubillah min dzalik ya, kalau misal dosen nggak kecapai ya masih ada guru, entah guru SMK, SMP, SD, pokoknya aku maunya jadi guru pengajar kayak gitu. Bagus sih ceritanya, sangat bukan termotivasi. Apa ya, sangat ambisius. Enggak, apa sih namanya? Skip. Kenapa tuh? Kayak apa ya? Bikin orang jadi semangat juga sih kalau lihat Mbak Syafin sebenarnya. Iya, aku juga gitu sebenarnya. Mbak Syafin ini ikut beberapa organisasi kayak GS, Mapua, udah itu toh. Jangan banyak-banyak. Nah, itu kan Mbak Syafin kan juga cum laude kan tadi PK-nya ya. Amin. Amin. Nah, Mbak kok bisa gitu? Tips triknya lah. Rahasianya kalau boleh. Rahasianya tadi kan udah aku beberin di awal. Jadi dosen tuh tadi nyatet tadi. Nyatet. Intinya itu rajin-rajin nyatet deh. Intinya itu deh. Ya, belajar nyatet. Aku kan tipikal anaknya yang males belajar ya. Ya udah aku belajarnya cuma pas waktu kuliah aja. Kalau ujian pun aku SKS. Sistem kebut semalam. Betul. Mbak Syafin masih SKS. SKS cuy. Aku tadi mau nanya apa ya? Oh iya, aku baru kayak rajin nyatet tuh semester ini loh. Sebelumnya tuh nyatet tapi nggak tak baca lagi. Soalnya terus aku jelek aja. Semester 5 itu semester berat. Semangat ya semester 5. Bener. Berat.
Next dah. Next. Lanjut ya kak. Yuk. Tipsnya dong kak supaya bisa semangat berprestasi. Tipsnya apa ya? Kayaknya aku selama ini nggak punya tips and trick deh buat berprestasi. Ngalir aja. Tipsnya itu deh. Moto yang aku pegang sampai sekarang ya. Itu sholat tepat waktu itu menjemput bahagiamu. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu menjemput bahagiamu. Itu kayaknya Kamu semua. sholat tepat waktu. Misal deh, kamu sholat tepat waktu sehari aja. Sholat tepat waktu misal, kamu coba nih. Itu bener-bener ngubah hidupmu deh. Kalau sholat tepat waktu itu. Iya sih, aku juga ngerasain kayak misalnya, habis sholat nih, tenang gitu. Kayak perasaan tenang gitu. Misalnya kayak belum sholat, kayak kepikiran terus, nih belum sholat nih, belum sholat. Kayak Betul. semuanya pekerjaan jadi kayak nyusu-nyusu, ini, waktunya udah jam segini, belum sholat gitu. Jadi kayak gupuh gitu kan. Bener terus sih. Itu moto yang sampai sekarang aku pegang. Terus habis itu orang tua sih motivasi. Dari orang tua juga. Terus ini pengalaman pribadi juga. Aku kan paling gak seneng ya. Emang aku ini kayak ibaratnya kayak aku emang orang belum apa-apa, sekarang belum jadi orang, jadi apa ya, sekarang jadi barong kalau nggak salah. Barong. Itu kayak emang aku belum jadi orang. Tapi aku nggak suka orang lain ngelihat aku itu mandang rendah kayak gitu loh. Kayak ngerendahin gitu loh. Yeah. Jadi kayak, itu kayak buat ya dendam ya, semangat membara kayak, delok naik kan, aku bakalan iso luwes sukses awakmu, aku bakal kayak gitu. Itu sih motivasi terampuh. Motivasinya sholat, tidak boleh, sholat tepat waktu. Iya. Sholat tepat waktu. Membahagiakanmu. Terus habis itu lihatin orang tua, usaha orang tua. Terus habis itu ya semangat dari orang-orang sekitar sih. Itu sih motivasinya. Tips. Iya. Kan ada nih kak. Kan ada semangat dari orang sekitar gitu. Kalau sebelumnya kakak, sebelum pas lagi masuk aquaculture ini ya, ada nggak tahu? Sama ada ini tantangan support sih. Maksudnya orang-orang yang nggak suka gitu. Tantangan orang-orang nggak suka. Nyala. Apa sinyalku? Jelek kayak. Mbak Syafir. Malas kayak gitu loh, rendah banget kan kayak gitu. Padahal nggak tahu. Jadi petambak udang juga orang kaya kan. Ulang Mbak, sinyalnya Mbak jelek. Sinyalku jelek. Yeah. Kayak buruknya dari ini sih kayak lingkungan tetangga gitu sih yang lebih ngecek kayak jurusan perikanan pasti nanti jualan ikan ya kayak gitu loh. Iya. Itu sih. Tapi kalau menurut aku sih orang-orang kayak gitu tuh nggak usah didengerin, nggak usah kayak minder. Aku minder, aku besok mau SDM lagi deh. Aku nggak mau masuk perikanan. Amis kayak gini. Itu mah kalau katanya TikToker yang sekarang itu lemah kayak gitu. Iya, itu masih iris. Mindsetnya lemah. Benar. Menurut aku kayak justru kamu perlu bersyukur masuk perikanan kayak gitu loh. Perikanan ini coy, potensi Indonesia itu 3/4-nya luas itu wilayahnya itu ini namanya laut kayak gitu loh. 2/3 kak. Iya 2/3. Aku bilangnya 3/4 ya. Apaan 3/4 coy? 3/4 lengan paling. 3. Aduh, sorry 2/3 bener. 2/3 apanya 3/4 sih, bukannya sama aja ya? Beda angka. Beda nggak sih? Beda. Coba sih itu 2/3 itu berapa? 66%. Nah, kalau 3/4 75% ya? 75. Oh ya, kurang dikit lah ya. Nggak apa-apa. Nggak, angka nggak boleh disalahin. Nah, ini udah berapa menit ini kita ngobrol? Mbak Syafin nyampe mana? Masih nyampe Wangsorjo sih ini. Mana sih? Belum masuk Baluran. Mau kemana sih?
Aku mau ke Malang. Ngecamp di situ. Ngapain ngecamp ke Malang? Oh, kamu Mbak Syafin ke Malang. Iya, aku mau ke Malang. Ini naik mobil gitu dah ke sana. Naik travel. Iya, naik travel maksudnya. Naik travel ke Iya. mana? Enggak naik kereta? Rombongan? Udah ketinggalan kereta tadi. Ini sendirian, plek apa sama siapa? Sendirian, aku sendirian, nggak sama abangnya. Bukan sendirian tuh maksudnya, bukan gitu. Maksudnya ada Sendirian. temen cewek. Sendirian, aku sendirian. Sih. Kesana cuma ngecamp. Nggak ngecamp, siapa sih yang bilang ngecamp? Apa sih, ngapain sih? Di sana itu ada temen aku, jadi aku mau ini, ya gimana ya, temen rasa saudara sih. Jadi kayak ya pengen ke sana lah gitu, karena dia nggak bisa pulang ke Banyuwangi, jadi aku yang ke sana. Oh iya. Saya kira tadi aku ngecamp so. Ya udah. Ngecamp terus. Ya udah, ini kayaknya kita udah lama sih Mbak Syafin kayaknya harus tidur juga di mobil. Iya. Mungkin ada pesan atau gimana buat penutupan, Mbak? Penutupan ya. Semangat deh, semangat. Jangan kebanyakan ngeluh, nikmatin aja. Bakalan kangen sama masa-masa kuliah, masa-masa sebelumnya, apalagi sama masa-masa temen, masa-masa sama temen. Kalau udah semakin gede itu kalian bakal diliatin kayak temen-temenmu yang paling tulus, temen-temen yang hanya datang sebetulnya. Jadi kayak mumpung masih belum kelihatan, jadi kayak have fun aja, sering keluar-keluar bareng aja. Terus kayak jangan terkungkung sama perkuliahan aja. Dunia di luar perkuliahan itu seru loh, asik. Dah. Oke. Mungkin itu aja, mungkin kita obrolan kita malam ini dengan Mbak Syafin Prastiwaningsih. Sorry. Gak ada sihnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di next podcast. Dari